taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah dan Milad Himmata ke-23. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Prosesi wisuda perdana santri Tahfidzul Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin tahun 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Wisudawan wisudawati santri Tahfidzul Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin Makassar, Sulawesi Selatan. Wisudawan pertama atas nama Nurul Amalia Masnur binti M. Masnur dengan hafalan 2 juz. Wisudawan kedua atas nama Amriana Faisal binti Rijal Faisal dengan hafalan 2 juz. Wisudawan ketiga atas nama Laras Safirah binti Abdul Rahman dengan hafalan 2 juz. Wisudawan keempat atas nama Maulida Nur Azizah binti Asnawi dengan hafalan 3 juz. Wisudawan kelima atas nama Aprilia Tri Maharani binti Jusri Labuke dengan hafalan 3 juz. Wisudawan keenam atas nama Anggun Rahayu binti Fadil Rusman dengan hafalan 2 juz. Wisudawan ketujuh atas nama Ridho Alfrian Yugo bin M. Nur Sodik dengan hafalan 2 juz. Wisudawan ke-8 atas nama Fatan Afil Haqqi bin Abdul Malik dengan hafalan 3 juz. Wisudawan ke-9 atas nama Muhammad Asdar bin Deng Sewang dengan hafalan 2 juz. Wisudawan terakhir atas nama Ahmad Nur Mujib bin Muhammad Nur dengan hafalan 3 juz. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين آمين يا رب العالمين. Kepada para wisudawan dan wisudawati, kami persilahkan untuk berdiri. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Kepala Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin, yaitu Bapak Kiai Nur Muhammad Sodik, untuk memberikan syahadah kepada wisudawan wisudawati. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada Bapak Kiai Nur Muhammad Sodik diucapkan terima kasih dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Nur Zaman untuk memberikan syahadah kepada wisudawan wisudawati. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada Bapak Ustadz Nur Zaman diucapkan terima kasih dan dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat Pembina Tahfidzul Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin, yaitu Ustadz Muhammad Kurnia Firmansyah, untuk memberikan sambutan kepada wisudawan wisudawati. Kepada beliau dipersilahkan. Kepada wisudawan wisudawati kami persilahkan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama yang kami taati, yang kami hormati, keluarga besar almarhum Kiai Haji Andre Guruta Sanusi Baco LC, wabil khusus kepada Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Akil Sirot MA yang kami hormati, kepada Kiai Haji Hafidz Zainul Mustafa SOSI MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahiyazatul Qurra Lasang Takalar, para pendiri Himmata yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Umum Himmata beserta jajaran pengurusnya yang kami hormati, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI yang kami banggakan, seluruh asatid wa asatidah Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin dan Madrasah Diniyah, seluruh majelis taklim yang tergabung dalam Himmata, serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Hadirin hadirat yang berbahagia, dengan terselenggaranya penampilan wisudawan wisudawati tahfidz yang perdana ini adalah untuk menunjukkan eksistensi tahfidz yang berada di Himmata, dan juga tidak kalah pentingnya dukungan dari seluruh komponen, baik itu dari pengurus Himmata, asatid, asatidah dan semua pihak, sehingga kami dapat tampil di panggung kehormatan ini. Alhamdulillah, pada wisuda tahfidz ada 10 santri tahfidz yang terdiri dari 4 wisudawan dan 6 wisudawati. Mereka telah berhasil menghafalkan juz 30, juz 1 dan juz 2. Ini bukan merupakan titik akhir, melainkan investasi awal anak santri untuk terus semangat dalam menghafal dan menjaga Al-Quran. Kami sadar bahwa dukungan dari pengurus, orang tua santri, dan santri itu sendiri sebagai amat dibutuhkan dalam menjadikan mereka istiqomah dalam menghafal dan menjaga Al-Quran, sehingga mereka kelak menjadi generasi yang Qur'ani dan menjadikan bermanfaat bagi masyarakatnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sebagai semangat bagi santriwan santriwati untuk lebih giat menghafal dan menjaga Al-Quran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada pembina Tahfidzul Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa khutmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Kepada wisudawan wisudawati kami persilahkan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Demikianlah tadi prosesi wisuda santri Tahfidzul Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin. Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam terlaksananya prosesi wisuda ini. Dan kami memohon maaf bila ada kekurangan dan khilaf selama acara berlangsung. Sebagai penutup, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil untuk mengisi acara grup Hadrah dari Himata. Sekali lagi dipanggil untuk mengisi acara grup Hadrah dari Himata. Oke, terima kasih.
Cek, cek, cek. Cek. Lu, satu. Cek, cek, cek.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى خاطر حبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وأبيه وأمه وأهل البيت الكرام، ثم إلى خاطر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين، سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وبالحسن الشاذلي، ولمن حضروا في هذا المجلس المبارك شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على حب النبي على الإنسان ممطر، حب النبي على الإنسان ممطر، وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا
صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازه بإحسان راحت الأديار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد راحت
وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته. فاق الرسل فضلا وعلا فضلا وعلا وهدى السبل بدلالته. صلاة الله على نبينا سلام الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله. الصبح بدا من طلعته
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Para bapak, para ibu, khususnya untuk penerima tamu. Ini kapasitas gedung kita sangat terbatas dan kelihatannya sudah penuh. Mohon untuk bapak-bapak nanti bisa diarahkan di lantai 2. Sekali lagi untuk bapak-bapak diarahkan di lantai 2. Kemudian untuk ibu-ibu, untuk penerima tamu yang ada di luar, mohon nanti ibu-ibu untuk diarahkan di aula warkop ya. Untuk ibu-ibu sekali lagi untuk diarahkan ke aula warkop. Terima kasih.
كالبدر طلعته في حسنه ودياء سمراء لحياته والوجه ما أبهى كالبدر طلعته في حسنه وضياء سمراء لحيته والوجه ما أباه صل وسلم على المعلم سيدي محمد يا حبيب الله صل وسلم على المعلم سيدي محمد
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
tes halo. Tes. Cek. Cek. Cek, cek. Tes. Tes 1 2. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah amma ba'du. Hadratal kiram, para alim ulama yang kami taati, yang kami hormati, keluarga besar almarhum Kiai Haji Andre Guruta Sanusi Baco Elsim, wabil khusus kepada Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, yang kami hormati kepada Kiai Haji Hafidz Zainul Mustafa SOSI MPDI selaku pengasuh Pondok Mahyajatul Qura Lasang Takalar. Para pendiri Himmata yang kami hormati, yang kami banggakan Ketua Umum Himmata beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, yang kami banggakan seluruh asatid wa asatidah Taman Pendidikan Al-Quran An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin dan Madrasah Diniyah, seluruh majelis taklim yang tergabung dalam Himmata, serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah dan milad Himmata ke-23. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini Senin 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan
30 September 2024. Tersusun acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran merupakan acara kedua. Rangkaian acara sambutan. Acara keempat, acara inti. Acara terakhir, penutup doa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah acara pada malam hari ini kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara awal hingga akhir tidak ada halangan apapun. Diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Nur Huda. Kepadanya dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bapak Haji Nuryanto dengan hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan
wala taqulul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Amma ba'du. Al-Mukarram, para bapak alim wal ulama, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA yang saya hormati, kepada keluarga besar almarhum Andri Guruta, Bapak Kiai Haji Sanusi Bacuk LC yang saya hormati, kepada Bapak Kiai Haji Hafid Zainul Mustafa SOSI MPDI, pengasuh Pondok Pesantren Maya Jatul Qura Lasang yang saya hormati, para aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan Polri, yang saya hormati para pendiri Himata, Bapak Ketua Umum Haji Abdul Rohim dan Dewan Pengurus Harian, para tokoh masyarakat dan ketua-ketua majelis taklim yang tergabung di Himata, jajaran panitia, teman-teman tim sus sekalian, teman-teman bangser, serta Bapak Ibu, hadirin hadirat, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur dan mensyukuri atas rahmat, nikmat dan maunanya Allah Subhanahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat dan semua pengikutnya, umumnya kepada kita semua sampai akhir zaman. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di sini tempat. Mudah-mudahan atas kehadiran Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan mendapatkan keberkahan. Selanjutnya saya atas nama panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta Milad Himata yang ke-23 mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua majelis taklim yang tergabung di Himata serta Bapak, Ibu dan semua pihak yang terlibat atas dukungannya, atas partisipasinya, atas sumbangsihnya mengenai apapun itu demi terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertai Milad Himata yang ke-23. Tanpa bapak-bapak, ibu dan semua pihak yang terlibat, tentu acara ini tidak akan terselenggara dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan atas pengorbanan bapak, ibu dan semua pihak yang terlibat bisa menjadi bukti, bisa menjadi saksi cintanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau. Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan yang saya hormati, atas nama panitia, bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan mengenai penyambutan, tempat duduk dan suguhan, atas nama panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat tamu undangan yang saya hormati, malam ini malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disertai Milad Himata yang ke-23. Marilah kita jadikan momentum ajang silaturahim sekaligus untuk mempererat tali persaudaraan di antara kita. Harapan kita semua, kehadiran beliau Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot MA bisa menggelorakan semangat perjuangan di antara kita. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Himmata kepada Bapak Haji Abdul Rakim dengan hormat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para bapak alim wal ulama yang saya hormati, wabil khusus Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj MA yang saya hormati. Dan info terakhir, sekarang beliau sudah berada di Tol Makassar. Insya Allah beberapa saat lagi akan masuk di arena pengajian kita. Keluarga besar almarhum Andre Guruta, Kiai Haji Sanusi Baco LC yang saya hormati, aparatur pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, dan Bapak Kanit Intelkom Polrestabes Makassar, yaitu Bapak Ibtu Muhammad Arsyad SH yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Hafid Zainul Mustafa SOSI MPDI yang saya hormati, para pendiri Himmata, Ketua Umum Himmata, Dewan Pengurus, Ketua-ketua Majelis Taklim yang tergabung di Himmata, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan anugerahnya malam hari ini kita semua bisa memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disertai dengan milad Himpunan Majelis Taklim Sabilul Muttaqin yang ke-23. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul Allah yang senantiasa menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan meneladani pribadi, tingkah laku, ucapan beliau, kita besok di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Lain yang dipanggil, lain yang maju. Yang dipanggil ketua umum,
yang maju juniornya. Tapi tidak apa-apa. Beliau ikut menjemput Bapak Kiai Akil Sirot ke bandara. Jadi dengan terpaksa untuk sambutan atas nama pengurus saya mewakilinya. Pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Majelis Taklim yang tergabung dalam Himata, simpatisan dan para pendukung yang telah bekerja keras baik pikiran, tenaga, dan materinya yang telah dicurahkan demi suksesnya acara ini. Untuk itu kami hanya berdoa, mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu berikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal hasanah. Mulai dari beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah mulai lalu kami adakan haul kirim doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kami panjatkan bisa menjadi sababiah almarhumah warga Himata yang telah berpulang ke rahmatullah mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, kemarin juga sudah diadakan pembacaan Al-Barjanji, Nasar dan Asrokol sebagai bentuk kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini sama-sama kita peringati hari kelahirannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua, seluruh warga Himata mengucapkan terima kasih kepada warga Kelapa Tiga dan sekitarnya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, semuanya yang ada di sekitar Kelapa Tiga yang telah memberi kenyamanan kepada kami semua. Kami warga pendatang, tapi diperlakukan istimewa di Kelapa Tiga ini. Buktinya, semua program yang kami laksanakan, beliau didukung. Dengan dukungan itu, kami semua merasa nyaman. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami pengurus dan warga Himata juga mohon maaf. Kalau tidak salah, semua kegiatan ini ada kesan bising untuk warga sekitar. Kami sering berjanjian, sering sholawatan, sering mengadakan acara yang suaranya agak menggema di sekeliling. Bila mana masyarakat sekitar kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya kami sudah berusaha untuk membuat bagaimana suara kegiatan yang butuh duit akeh, butuh uang banyak. Jadi bersabar dulu. Insya Allah di hari yang akan datang niat baik itu akan tercapai dan kegiatan yang kami laksanakan di sini tidak. Ibu yang hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya tidak elok ketika sambutan kami perpanjang lebar. Sebenarnya masih ada beberapa hal, namun karena waktu, beliau Bapak Profesor Dr. Said Agil Sirot sudah hadir. Kurang dan lebihnya hanya cukup sampai di sini sambutan kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang lupa. Karena malam hari ini milad yang ke-23. Kami mohon sebagai penanda akan ada tumpeng yang telah disiapkan oleh panitia. Dan kami mohon Bapak pendiri untuk naik di atas panggung. Semua pengurus harian dimohon untuk segera merapat di panggung. Sekali lagi, semua pengurus harian mohon merapat di atas panggung. Untuk tim sholawat mohon juga naik. Ayo mohon semua pengurus harian. Ya.
Bapak Haji Fauzan sebagai pendiri. Kami mohon untuk sepatah dua patah kata menyertai milad himata yang ke-23. Untuk ketua 3 yang akan menerima potongan tumpeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, khadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus khadratul kiram, panjenenganipun Sayyid Akil Sirot, soho panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Hafidz Zainul Mustafa, pengasuh Pondok Pesantren Modern Mahyajatul Qura Lasang. Yang terhormat semua hadirin hadirat yang berbahagia, perlu kami sampaikan ini termasuk milad Himmata yang ke-23. Alhamdulillah atas doa para bapak, para ibu, khususnya warga Himmata, kami beserta Bapak Haji Ali Musyiron selaku pendiri yang masih berkecimpung di Himmata, mudah-mudahan diberi kesehatan jasmani rohani lahir batin, amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, hadirin yang saya hormati, saya hanya pesan khususnya kepada warga Himmata, ya, kita saling menghormati dan menghargai, terutama kepada pengurus-pengurus Himmata, Dewan Asatid Asatidah. Karena itulah yang membuat pondasi anak-anak ibu sekalian menjadi generasi Islami yang tulen. Yang kedua, jagalah keharmonisan antar warga Himmata, antar majelis taklim, antar kepengurusan. Bahwa perbedaan kita di antara pengurus Himmata maupun majelis taklim suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang kami sampaikan, pesan saya kepada warga Himmata. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Bapak pendiri Himmata. Alhamdulillah beliau masih sehat. Alaika ya habib
Terus Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi, beliau Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot SMA masih singgah di kediaman almarhum Bapak Kiai Haji Andre Guruta Sanusi Baco LC. Monggo di salawat lagi. Lanjut yang tadi. Marra wajhaka ya sada ya karimal walidaini hauduka as-safil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Memasuki acara keempat, yaitu acara inti hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta doanya yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA. Para hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Al-Mukarram dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabul ma'ahid, ashabul madaris, ashabat turuqis sufiyah al mu'tabarah, akhil aziz Kiai Irfan Sanusi Baco, semoga beliau rahimahullah waqadahu fi maqadi sidqin 'inda malikin muqtadir. Kiai Sanusi Baco sahabatnya Gus Dur ketika di Mesir, berangkat satu kapal. Pimpinan pengurus apa namanya ini? Himmata. Himpunan Majelis Talim Sabilul Muttaqin. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak atau yang mewakili, Pak Dan Ramil, Bapak Ibu sekalian,
Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk silatul arham dengan masyarakat Makassar, Ujung Pandang. Fi sihhatin wa afiyah wa tminan wa amnin wa aman, dengan suasana tenang, nyaman, tidak ada sedikit pun halangan. Ketika Rasulullah dilahirkan 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Bukan hanya Arab yang jahiliyah, dunia. Di sebelah bagian barat ada negara yang sudah maju, sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci, The New Testament, Al-Ahdul Jadid, Bible, sudah punya aturan, undang-undang, peradaban, kemajuan. Tapi ada sisi jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu negara Romawi. Sudah beragama, sudah maju, punya undang-undang, punya aturan. Setiap tahun yang paling senang yang sedang dibakar kanan kiri jalan itu. Dia menikmati pemandangan mayat-mayat yang dibakar. Itu namanya Kaisar Nero, terkenal, yang paling kejam. Pernah ada kelompok budak yang mencoba berontak, menuntut haknya sebagai manusia, dipimpin oleh Spartacus, tapi dihabisin semuanya dengan kejam. Ini kalau yang suka nonton film, ada filmnya. Gak apa-apa, film sejarah, bukan film apa-apa. Ada film Gladiator namanya acara yang di lapangan itu. Film Spartacus juga ada, Kaisar Nero. Itu namanya jahiliyah. Di sebelah timur ada negara besar, namanya negara Persia. Sudah punya agama Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, punya kitab undang-undang namanya Hammurabi. Tapi kekejaman, kezaliman merajalela, kelaparan, penindasan rakyat kecil di mana-mana terjadi. Raja hanya mementingkan dirinya dan keluarganya. Rakyat dibiarkan kelaparan. Kalau orang kecil melanggar, nyuri ayam misalkan, mencuri ayam misalkan, dihukum sekeras-kerasnya. Dibunuh dengan tombak, dipajang tengah jalan, atau dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang. Cara menghukumnya itu kalau orang kecil melanggar hukum, mencuri ayam. Tapi kalau orang besar yang melanggar hukum, tenang-tenang saja, tidak ada hukum yang menyentuh. Ini saya cerita jahiliyah Persia, ini bukan, saya cerita dulu, ini 15 abad yang lalu. Padahal punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang, punya negara. Di tengah-tengah antara barat dan timur ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya, menyembah batu tanpa ada basic teologi. Kalau orang Buddha, orang Hindu menyembah batu, ada dasar teologinya, punya kitab suci namanya Rigveda, Mahafad Gita, Upanishad, itu kitab sucinya Buddha Hindu. Kalau orang Arab nyembah batu tanpa ada dasar
teologi. Rukun iman berapa nggak ada itu dia. Dasar-dasar prinsip-prinsip keimanan nggak ada. Yang penting nyembah batu, berhala. Waktu itu di sekitar Masjidil Haram kurang lebih 350 berhala. Namanya antara lain Lata, Uzza, Hubal, Ya'uq, Yahuth, Nasr, Wad. Itu diantara nama berhala yang di sekitar Masjidil Haram. 350. Hidup bersuku-suku. Yang mudah perang hanya masalah kecil. Ada tamu naik onta, ontanya dicuri. Itu suku yang punya onta dan suku yang sahibul bait perang 40 tahun. Namanya perang Fijar. Nabi Muhammad baru usia 14 tahun. Pamannya Nabi Muhammad, bapaknya Sayyidina Ali ikut perang. Dan Nabi Muhammad waktu itu umur 14 tahun ikut membantu membawakan anak panah. Membantu pamannya tadi Abu Thalib. Kalau lahir anak berupa anak perempuan, gak usah panjang lebar berpikir, langsung dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Karena anak perempuan hanya akan menjadi beban, tidak bisa mendukung kehidupan, tidak bisa mencari air, mencari rumput untuk ternak, gak bisa. Lebih baik dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anaknya. Ngerti nggak agak beres? Ngerti nggak? Nggak? Masih cantik, agak cantik. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak cantik, diambil oleh anaknya itu. Eman-eman sayang kalau diambil orang lain. Ini jahiliyah Arab. Rata-rata buta huruf, ummiyin, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, termasuk Nabi Muhammad. Gak bisa baca, gak bisa tulis. Tidak ada pendidikan madrasah, gak ada. Hidup sendiri-sendiri, tanpa aturan, tanpa undang-undang. Itulah jahiliyah Arab. Di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, Allah merintah Nabi Muhammad agar membangun masyarakat seperti itu. Coba, sudah ummiyin, kelakuannya biadab, agamanya nyembah batu. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah bangun masyarakat seperti itu. Agamanya, budayanya, peradabannya, karakternya, akhlaknya, ya Allah. Kalau bangun orang Makassar gampang, udah baik-baik semua, tinggal meningkatkan aja tinggal. Nabi Muhammad bangun orang seperti itu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengutus Nabi Muhammad agar membangun masyarakat ummiyin, buta huruf. Dibangun agamanya, dibangun peradabannya, ilmunya, budayanya, karakternya, akhlaknya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan yatlu alaihim ayatih, membacakan Al-Qur'an. Nabi Muhammad langkah pertama menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat jahiliyah. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, semua orang Arab, orang Mekah, terutama orang Mekah, kaget, bengong, heran. Semua tahu Muhammad sejak kecil yatim piatu.
gembala kambing, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, nulis baca tulis aja tidak bisa, nggak pernah melancong, nggak pernah jadi aktivis LSM, nggak pernah jadi wartawan, nggak pernah jadi penyiar radio, nggak pernah. Tiba-tiba bisa menyampaikan ungkapan kalam yang dari sisi bahasa sangat indah, Al-Quran, tidak bisa ditandingi oleh pujangga siapapun, dan isinya lagi, kontennya, kandungannya, cerita tentang Adam dan Hawa di sorga, melanggar aturan Tuhan, makan buah khuldi, diusir, tergoda iblis. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Ngaji nggak pernah, belajar nggak pernah, baca nggak bisa baca. Cerita tentang Nabi Nuh, banjir topan, yang selamat cuma 80 orang yang bersama beliau naik perahu. Dari mana tahu cerita itu? Cerita tentang Nabi Ibrahim dari Babilonia, dibakar oleh Raja Nabukadnezar, tapi tidak mempan, apinya tidak mempan. Cerita tentang Nabi Musa yang tongkatnya ajaib, batu dipukul oleh Nabi Musa bisa mengeluarkan sumber air 12. Tongkat dipukulkan ke Laut Merah jadi jalan tol. Bani Israel 700.000 lewat di jalan tol tersebut. Pasukan Fir'aun menyusul, jadi laut lagi, tenggelam semuanya. Itu tahu cerita itu dari mana Muhammad? Dari kecil nggak pernah belajar. Bacaannya apa Muhammad? Nggak pernah baca, nggak bisa baca. Paham nggak? Paham tidak? Seperti kita misalkan ada orang pedalaman lah, tiba-tiba cerita seperti ini, kan heran tuh. Cerita tentang Nabi Isa yang lahir tanpa bapak dari Bunda Maryam, ditiup oleh Jibril, melahirkan anak bayi laki-laki, dinamakan Isa Al-Masih, bisa ngobatin orang sakit, orang buta, orang lumpuh, diobatin. Dari mana Muhammad tahu itu semuanya? Belum cerita surga neraka, belum cerita asal kejadian manusia, diciptakan dari apa manusia itu. Ya Allah, Muhammad dari mana ini tahu itu? Nah, walhasil semua orang Arab heran. Nah, tapi tidak semuanya menerima. Banyak yang menolak, yang anti Muhammad. Heran, ajaib mendengar Al-Quran, tapi tidak menerima. Karena ada kepentingan. Muhammad itu ajakannya benar, tapi sayang melarang menyembah berhala. Sedangkan bisnis saya jual beli berhala. Saya bikin berhala dijual. Nah kalau saya ikut Muhammad bangkrut ekonomi. Makan dari mana? Saya kalau ikut kiai, baik kiai itu ajakannya baik. Sayang kiai itu melarang minum khamr, melarang jual beli khamr, whisky, bir, narkoba, wine. Saya bisnisnya itu. Nah kalau saya ikut kiai, bangkrut ekonomi saya. Ada nggak yang kayak itu? Ada nggak di sini? Ada nggak? Enggak lah, nggak ada lah. Ada lagi yang Muhammad itu benar. Hanya kalau saya ikut Muhammad, kumpul dengan budak-budak, Bilal, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir. Masa saya apa kalau di Makassar apa Andi. Kalau orang Banten tuh bagus. Kalau Jawa Raden, Tumenggung. Kalau Cirebon Elang. Masa saya ningrat ini duduk dengan Bilal? Gak mau, gengsi. Sebagian orang sekarang gak ada. Ajakan kiai itu benar. Tapi kalau saya ikut mendengarkan majelis taklim kiai, kumpul dengan tukang sapu, tukang sampah, gengsi ah.
musolanya bau jengkol, bau pete, lampunya 5 watt, tempat wudhunya airnya kosong, gayungnya bolong. Alah, datang kiainya pakainya sendal lili, sarung cap gajah duduk, bajunya koko 2 bulan belum ganti. Gengsi dong saya ikut mendengarkan kiai seperti itu. Ada lagi yang saya kalau mendengarkan ajarannya Muhammad suka ngancam. Barang siapa berzina, barang siapa minum arak, barang siapa membunuh, barang siapa mencuri dengan batas sampai sekian, akan dibakar api neraka. Waduh, itu saya daripada dengar itu lebih nggak dengar saya. Ini saya kerjaan saya tiap hari itu. Kerjaan saya tiap hari zina. Kerjaan saya tiap hari nodong. Daripada mendengar ancaman, lebih baik saya nggak dengar. Kalau saya dengar selamanya kiai di musola di masjid, isinya kiai ancaman neraka, azab, jahim, jahanam. Waduh, lebih baik saya nggak dengar itu. Saya tiap hari kerjanya begitu. Ada nggak di sini kayak itu? Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Itulah yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menerima juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau setengah bulan meninggalkan kota Mekah berburu di padang pasir. Setelah setengah bulan pulang ke Mekah, mendengar adik kandungnya Fatimah bintil Khattab masuk Islam. Marah, Umar marah. Apa-apa adik saya ini, saya bunuh. Datang di rumahnya, mau nempeleng atau mau mukul, marah sama adiknya. Adiknya sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu cilaka. Tapi Quran sebagai peringatan bagi siapa orang yang mau diperingati, mau diperingatkan. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang menguasai alam raya sejak dari aras sampai ke ujung jagat raya. Itu Umar mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh adiknya, lemah, lemes, hilang tenaganya. Jangankan mau nempeleng, jangan mau mukul adiknya, malah dia tidak sanggup lagi berdiri, terduduk, berkeringat dingin. Selesai ketok pintu, jumpa adiknya, langsung Umar bertanya, Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Oh, di sana di jihad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu, Rasulullah dengan para sahabatnya sedang ada di dalam rumah itu. Sahabatnya ketakutan karena Umar terkenal preman. Ada apa Umar kesini? Mau ngebom apa? Nabi dengan tenang buka pintu. Umar langsung memeluk Rasulullah, membaca 2 kalimat syahadah, masuk Islam. Sebab mendengarkan Al-Quran. Ya, ada yang dengan Al-Quran langsung dapat hidayah. Setelah Umar masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah dan wahai rekan-rekan sahabat, mulai sekarang baca Quran, sholat di masjid, jangan di rumah ini, jangan sembunyi di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa orang Mekah yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Barang siapa ingin mati lah, barang siapa ingin mati, lawan saya. Mulai itu para sahabat sholat terang-terangan di Masjidil Haram.
Di Makassar pun harus ada yang kayak gitu. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Jangan takut majelis taklim apa? Sambil mutakin terus maju. Ada saya. Ada nggak itu? Ada nggak? Sudah ada belum? Belum. Negara punya TNI juga begitu maksudnya. Siap menyelamatkan negara, itu kan mempertahankan eksistensi negara. Maksudnya Sayyidina Umar begitu. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Mulailah Islam agak kuat. Itu cerita tentang orang yang mendapatkan hidayah karena mendengar Al-Qur'an. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan, semua orang Islam siapapun, jurusannya apapun, mau polisi, mau tentara, mau menteri, mau jenderal, kaya, pinter, dokter, sarjana hukum, insinyur, harus bisa baca Quran. Kalau orang Islam, kalau beragama Islam, harus baca Quran. Dokter bisa baca Quran, jaksa, hakim, pengacara bisa baca Quran. Kalau kurikulum di Timur Tengah begitu, di Mesir, Suriah, ya semua orang bisa baca Quran semua, walaupun nanti akan jadi artis, tukang tali perut, tapi tetap aja baca Quran, apal Quran dia. Karena langkah pertama itu, langkah pertama dakwah, yatlu alaihim ayatih. Apa? Yatlu alaihim ayat. Belum bisa, udah kadung tua belum bisa, belajar. Gak apa-apa, jangan malu. Udah tua belajar, di Jakarta banyak, para jenderal, para pejabat, para orang kaya masih mau belajar baca Quran, seminggu sekali belajar, manggil ustadz ke rumah, walaupun sehari cuma 1 halaman. Anak-anaknya juga semua belajar ngaji Quran, panggil ustadz, panggil guru ke rumah. Dulu saya pernah ngajar waktu masih baru, belum jadi ketua PBNU, pernah saya ikut ngajar privat baca Quran di rumahnya orang kaya, antara lain rumahnya Pak Usman Sabta Oso, itu anak-anaknya ngaji Quran sama saya. Antara lain juga ada pejabat waktu itu Maijen Jalal, komandan CPM, belajar, anak-anaknya belajar Quran sama saya. Walhasil semua ini, semua orang Islam ini, siapapun, apapun profesinya, siapapun ente, kalau beragama Islam harus bisa baca. Itu ada tahfidz Quran ya. Alhamdulillah. Langkah pertama. Yang kedua, Rasulullah telah menyampaikan Al-Quran, wa yuzakkihim, membangun karakternya orang Arab. Orang Arab yang tadinya nggak ngerti apa-apa, tidak ngerti aturan, apa itu adil, apa itu kemanusiaan, apa itu gotong royong, nggak ngerti tadinya. Begitu masuk Islam, diajari Rasulullah dengan Al-Quran, mengerti apa itu adil, apa itu gotong royong, ta'awun, saling tolong menolong, apa itu membangun kehidupan bersama, apa itu peduli sesama, sedekah, infak. Baru setelah masuk Islam, setelah ada Islam, wa yuzakki, manusia itu semua manusia mempunyai hawa nafsu. Ada 2, nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Apa? Nah, semua manusia. Hawa nafsu jangan dibuang. Fadlun minallah. Bukan barang jelek, bukan. Anugerah dari Allah nafsu itu. Ghadabiyah contohnya, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi komandan, saya harus jadi ketua, harus jadi direktur, harus jadi imam, nggak mau makmum. Ini namanya datang dari hawa nafsu apa? Ghadabiyah. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar,
tujuannya mulia, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya himmah. Apa? Yang keras, apa? Saya harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, jalan-jalan masuk ke desa semua saya aspal semuanya. Irigasi, asal air beres. Orang miskin saya angkat semuanya. Pengangguran-pengangguran saya carikan pekerjaan. Anak-anak saya sekolah semua. Bagusnya itu, bagusnya niat itu. Bagus. Caranya benar. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya ibtigha'a mardatillah. Apa? Mencari ridho Allah. Maka hawa nafsunya orang tadi yang punya cita yang jadi bupati namanya himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang dzu himam, yang himmahnya tinggi besar. Islam harus menang. Saya harus berhasil menyebarkan Islam. Berhasil enggak? Modalnya cuma himmah modalnya. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti berdakwah, saya nggak akan berhenti sampai saya menang. Ada nggak di sini kayak itu? Ada nggak? Yang himmah seperti itu di sini ada nggak? Apapun risikonya, apapun konsekuensinya, sabil mutakin harus menang. Itu namanya himmah namanya. Para sahabat himmahnya besar, menyebarkan Islam para sahabat. Para wali 9 himmahnya besar. Sultan Hasanuddin melawan Belanda karena himmahnya besar. Syekh Yusuf sampai dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan karena himmah besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, kita lawan penjajah. Punya apa? Punya apa? Punya himmah. Bukan punya senjata hebat, bukan punya uang banyak, punya himmah. Ki Haji Hasyim Asy'ari bikin NU harus tersebar seluruh Nusantara. Tersebar gak? Itulah himmah namanya. Tapi saya lihat himmahnya mentah-mentah ini. Seandainya Nabi Muhammad macam ini 2 hari selesai. Untuk Nabi Muhammad bukan macam ini. Nabi Muhammad seperti itu. Gak pernah takut, gak pernah putus asa, gak pernah minder. Islam harus menang. Menang tidak? Tersebar tidak? Dari Mekah sampai ke Makassar. Makassar masih kota lah. Papua, Merauke, Sorong, ada Islam semuanya sana. Saya sudah pernah ke sana semua. Mana lagi? Biak, NTT, ada Islam. Coba dari Mekah, kok sampai di sini Islam? Karena apa? Karena himmah. Maka ayo kita ngomong bunyi sama-sama ya. Ya. Saya harus menang. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Quran ini. Kamu jangan rendah, kamu jangan kalah, kamu di atas. Wa antumul a'laun, di atas. In kuntum mu'minin, kalau kamu benar orang beriman. Orang beriman harus menang. Jadi menang itu wajib, perintah Allah. Kalah itu dosa. Menang itu kalah, awas kalau kalah. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang yang
punya sifat sidik, jujur, wajib bahkan. Kalau Nabi Muhammad bohong sekali saja, Allah akan marah besar pada Muhammad. Tidak boleh, tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad bohong, selalu jujur. Sampai orang Arab pun, orang jahiliyah pun memberi nama Muhammad apa? Al-Amin, yang bisa dipercaya, gak pernah bohong. Ada yang ngomong, yang wajib jujur Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi yang wajib sidik Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi nih Pak, hanya karena kehilangan sidik, jujur, hilang minyak goreng, hilang. Hanya karena sidik hilang, sekarang ini lagi diproses nih, 300 triliun hilang. Itu kalau untuk beli kerupuk gimana ya? Berapa itu? Sebelumnya Kominfo 8 triliun. Sebelumnya lagi Setia Novanto, ketua DPR, ketua Golkar, 2,5 triliun. Kalau ada orang korupsi 100 juta, kita maklum lah. Ya udah triliun, ya Allah. Nih, gara-gara apa? Sidik hilang. Gak usah contoh negara, contoh rumah tangga mohon. Contoh rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri geger, ribut. Istri tidak sidik, suami. Sekarang yang saya tanyakan, banyak mana yang tidak jujur? Istri apa suami? Atau saya tanya ini dulu. Istri apa suami? Istri. Suami apa istri? Oh, dua-duanya nggak ada yang jujur. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Ada orang di Jawa bukan Sulawesi, bukan. Janji utang 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ditagih malah ngasah golok malah. Tidak pernah meleset kalau janji Nabi Muhammad. Thayyibul akhlaq, akhlaknya mulia. Ayo, ini yang hadir aja, yang hadir nggak usah ngomong luas-luas seluruh Makassar, enggak. Kita akhlaknya sudah siap menjadi akhlak yang baik? Siap? Nah, saya contohkan. Saya pernah pergi ke Australia 6 hari. Muter-muter, ceramah. Terakhir di Sydney, ibu kota, besoknya pulang. Terakhir di masjid besar yang tadinya gereja. Pada duhur ceramah sampai asar belanja oleh-oleh, besok mau pulang. Ada toko kecil berjejer, belanja dapat 2 kardus, ya anduk, kaos, celana, untuk kenangkan oleh-oleh lah. Bawa ke hotel, diberesin. Beres oleh-oleh, saya lupa HP di mana. Tahun 12, HP-nya masih jelek HP itu, belum ada WA, masih SMS. Tahun 2012. HP di mana? Saya cari di kasur-kasur, pojok-pojok, nggak ada sudah. Wah, lupa udah pulang, besok beli lagi Jakarta. 9:30, saya mau tidur. Ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel, dan ada orang laki-laki satu membawa HP saya. Ini dari tadi saya cari Bapak, HP sampean, HP Bapak ketinggalan di toko saya. Ayo kira-kira HP ketinggalan di warung di Makassar gimana kira-kira? Ini namanya akhlak. Agama Islam semua sudah. Akidah bagus semua udah. Asy'ari, Ahlussunnah Jamaah. Sholat semua sudah. Tinggal akhlak kita ukur aja. Wa innamal umamul
akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya masyarakat dari akhlaknya, bukan dari agamanya. Mau kemana Pak? Mau ke Makassar. Aman nggak? Aman. Nggak, orang nggak tanya di sana Islam apa Kristen apa Hindu apa Buddha, nggak. Orangnya baik-baik tidak. Orang ujung pandang ini, oh baik-baik. Saya pernah ke sana, sholat di masjid, dompet ketinggalan 2 hari masih utuh. Oh terkenal dah. Jangan sebaliknya. Saumpama nih. Jangan marah, seumpama. Mau kemana? Mau ke Makassar atau mau ke Maros? Orang baik-baik nggak? Aduh, hati-hati. Di sana maling semua. Seumpama dan semua. Agama sih Islam, tapi akhlaknya rusak. Saya pernah ke sana sholat Jumat, sepatu hilang. Teman saya sepeda motor hilang. Seumpama ini, jatuhlah nama, bukan nama umat di sini, masyarakatnya jatuh. Orang nggak akan ke sini nggak tanya agamanya apa, enggak. Orang Makassar agamanya apa? Enggak tanya. Akhlaknya baik apa tidak? Dengan tamu baik apa tidak? Aman apa tidak? Itu. Nah, sekarang bandingkan. Saya ke Jepang sudah 4 kali. Di Jepang tidak ada copet, tidak ada jambret, tidak ada penipu, tidak ada calo. Sini masih ada calo masih? Coba. Sini agama Islam. Ahlussunnah Jamaah. Di sana agamanya Shinto, agamanya namanya Shinto. Bukan Kristen, bukan Hindu, Shinto. Kota Tokyo, ibu kota Jepang, segitu ramainya, tidak ada polisi. Sopir bawa mobil tertib sendiri-sendiri. Nggak ada orang melanggar. Polisi nganggur sana. Gak banyak kerjaan. Tidak tawuran anak sekolah, nggak ada. Nggak ada orang berantem, nggak ada di jalan. Aman, nyaman, tertib, bersih, nggak ada puntung rokok di jalan. Pernah kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar. Mondial. Ratusan anak Jepang nonton, supporter. Selesai main sepak bola, bekas tempatnya penonton dari Jepang bersih. Satu sampah pun nggak ada. Semua dibawa ke tong sampah masing-masing. Itu orang Jepang. Tidak ada korupsi. Jaksa, hakim, pejabat, tidak ada yang korupsi. Bukan karena takut neraka, nggak ngerti neraka dia. Mereka nggak ngerti neraka itu apa, itu azab neraka. Malu pada diri sendiri. Malu pada diri. Sudah ada rasa haya. Siapa saya kok korupsi? Siapa saya kok melanggar hukum? Malu ah. Itu namanya orang beradab namanya. Orang yang sudah mu'addab, muta'addib. Nah, orang Islam harusnya seperti itu. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 22 jam dari Jakarta. Jakarta, Dubai, Aljazair, Tembakto. 6 ormas NU, saya Muhammadiyah, Al-Irsyad, Syarikat Islam. Di sana 5 hari di ibu kota Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Makassar ini gimana kira-kira? Ini akhlak namanya. Bukan agama, bukan. Agama baik semua agama. Benar semua ahli sunnah jamaah lah. NU semua. Ahli istighosah, ahli sholawatan, ahli iya kan? Yasinan. Tapi akhlakul karimah yang perlu dibangun. Perdana Menteri Belanda, Macron namanya. Dia Perdana Menteri 14 tahun 2 periode. Dia Perdana Menteri 14 tahun 2 periode. Selesai 14 tahun, serah terima jabatan kepada Perdana Menteri yang baru. Yang mantan Perdana Menteri ini keluar dari kantor, pulang ke rumah, ngontel sepeda. Karena dia sudah merasa mantan sudah gak ada hak naik mobil, sudah gak ada hak dikawal, sudah gak ada haknya. Saya sudah rakyat biasa. Ayo di sini gimana? Di sini gimana?
Saya pernah sholat Jumat di Tahran, Iran. Sholat Jumat di depan Ayatullah, baris depan, kiai-kiai lah, kiai-kiai ulama. Saya tamu rombongan baris kedua. Di tengah sana, agak jauh sana tengah, Presiden Ahmadinejad tanpa pengawal. Sholat Jumat di tengah-tengah. Keluar baru ada pengawal 2 orang. 2 orang pengawalnya. Kalau di sini kita presiden tuh 16 mobil rombongannya. Kalau wakil presiden 13 atau 12. Ya Allah. Betapa budaya, namanya budaya. Namanya karakter namanya. Paham tidak? Nah. Yang kedua, manusia punya hawa nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, ingin hidup enak, makan enak, tidur enak, kendaraan bagus, uang banyak, harta banyak, deposito angkanya panjang nolnya, punya yang jadi konglomerat lah. Namanya nafsu syahwatiyah. Kalau niatnya baik, kalau saya kaya, musola-musola, masjid-masjid, madrasah-madrasah, saya kasih karpet semuanya. Imam-imamnya, kiai-kiainya saya kasih jas semuanya. Minyak wangi saya ganti, bukan misik, bukan. Minyak wanginya Jo Malone yang 3,5 juta. Bulgari 5 juta. Louis Vuitton 7 juta minyak wanginya. Jangan misik. Kadang-kadang imam masjid itu sandalnya lili, sendalnya lili ya. Kalau saya kaya, saya ganti sendalnya Hermes 25 juta. Kacamatanya ganti Cartier 45 juta. Pulpennya Montblanc 15 juta. Gitu loh. Jasnya dari bahan dormil semeter 13 juta. Baru kiai keren namanya. Kalau saya kaya. Tujuannya lillahi ta'ala. Apa? Maka nafsu syahwatiyah tadi dari orang itu ganti namanya. Namanya azimah. Apa namanya? Yang keras apa? Ala qadari ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadaril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Kemuliaan, kebesaran harus dicapai dengan azimah yang kuat, azaim yang kuat. Coba Prayogo Pangestu yang sekarang paling kaya di Indonesia, 1.150 triliun uangnya, tadinya supir angkot. Yang namanya Eka Cipta Sinarmas tadinya di Sulawesi. Sulawesi mana ya? Di Sulawesi kerja kopra. Sekarang uangnya berapa? 750-an triliun. Banyak orang tadi susah. Termasuk Pak Jenderal Pak Luhut, Pak Wiranto, bapaknya hanya guru SD. Menteri Keuangan Prancis Maria, waktu kecil angon kambing, gembala kambing. Dia keturunan Maroko dia. Sekarang Menteri Keuangan di negara Prancis. Itu namanya azimah namanya. Mari kita capai kekayaan itu. Siap? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini bukan saya, bukan. Apa artinya? Jangan sampai kamu punya anak melarat, dzurriyyah dhi'afan. Jangan sampai kamu punya anak yang miskin, melarat, lemah. Kamu harus punya anak yang kaya. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh.
nikel, batu bara, timah, boksit, mangan, granit, apalagi uranium, gas, minyak, biji besi, tembaga, apalagi tarium, untuk hamba-hambaku yang soleh, yang bapak ibu ini yang soleh. Tapi saya lihat daftar 50 orang kaya Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu, nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, punya rokok cap jarum, nomor 3 Sinar Mas, nomor 4 Antoni Salim, nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam sih, Khairul Tanjung Bank Mega. Saya lihat 50 orang, gak ada tuh orang NU Makassar. Berarti ente ini dzurriyyatan di'afan. Ayo, Quran melarang, jangan sampai kamu punya anak melarat, gak bisa ganti pakaian, gak bisa memberikan makan yang enak. Makanya, aduh, bahasa Cirebon, semayi, apa di sini ya? Ampas kelapa, udah diperes, santannya, masih dimakan ampasnya ini. Apa masih kasih garam, pecin, kasih bawang, cabai, dimakan lagi. Aduh, itu bikin dedel otaknya itu. Kalau bahasa Cirebon, semayi, ampas kelapa, sudah diambil santannya, masih dimakan oleh anak cucu kita. Dedel, nggak akan cerdas otaknya itu. Pagi kangkung, siang kangkung, malam kangkung, campur ikan asin. Agama Islam menyuruh sholat harus pakaiannya suci. Ya enggak, ya enggak? Tidak mungkin kalau sarungnya cuma satu, kalau celananya cuma satu, nggak mungkin. Ayo ke pasar, ke WC, kemana-mana, ke kerja cuma celana cuma satu, terus ke masjid gitu, najis nggak itu? Suci nggak itu? Artinya apa? Agama Islam memerintahkan kita agar sholat dengan pakaian yang suci, artinya sarung harus banyak, celana harus banyak, minimal sarung 7, celana 7, baju, kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah waktu itu, paceklik waktu itu, pernah sedekah gandum entah berapa karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta, gak dihitung berapa karung. Orang kaya itu sebabnya, kalau nggak kaya nggak bisa dong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengarkan nih, dengar gak nama itu, kenal gak nama itu? Sultan Aulia. Saya baru ziarah ke sana tanggal 7 kemarin, September, di Baghdad. Sudah jalani Imam Abu Hanifah, Syekh Junaidi saya ziarah. Sayyidina Husain di Karbala, Sayyidina Ali di Najaf. Ya, satu kali jalani orang Baghdad, orang Irak. Suatu hari ziarah kubur Imam Syafi'i ke Mesir, Syafi'i itu di Mesir. Berangkat ke Mesir, Dusun Fustat, Kairo. Sampai di sana menyaksikan, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i, miskin-miskin, melarat-melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani, yang wali itu bu, waliullah itu, beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun ada tulisan besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai sekarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali kaya dermawan. Bapak wali bukan? Wali bukan? Kaya enggak? Kaya tidak? Dermawan enggak? Betul, masih ada. Kalau nggak percaya silakan Kairo lihat tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Rusun sekarang. Said Muhammad baru meninggal tahun 2006. Namanya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasmi.
waktu saya di sana di Mekah, kalau saya kuliah di universitas, Mas Muhammad pengajian ngaji santri ya pondok, punya murid 700, ditanggung, makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Jadi kiai nanggung santrinya. Ada di sini ada? Di sini ada? Itu. Kenapa? Kenapa? Karena kaya, karena kaya. Kalau melarat gak bisa. Oleh karena itu kita harus kaya. Ayo, saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib. Melarat itu asal tadi niatnya baik, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala. Coba kalau lihat di Timur Tengah, di Iran, kiai-kiai kaya-kaya, mobilnya Caprice, apalagi Mercy, BMW, mobilnya kiai itu, makan di restoran bintang 5. Begitu pula di Tunis, Kuwait, gara-gara kaya, ulamanya kaya-kaya. Ulama, kiainya ini bukan pejabat, bukan. Mobilnya mewah, makan di restoran mewah, itu kiai-kiai. Maka mulai besok nih, kiai harus keren. Kiai harus keren. Beli tas yang bagus. Sana kemari bawa tas ada tulisan pojoknya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Maros. Beli minimal Samsonite 2 juta, Chelsea, syukur-syukur Gucci 75 juta. Oh yang mahal lagi Hermes. Jangan tas kesana kemari bawanya tas hasil bagian seminar musyawarah ya. Harus kaya, harus kaya. Harus pinter. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik. Kebenaran hanya bisa dicapai oleh orang yang pintar berilmu. Apa saja benar, apa saja. Pertanian, teknik sipil, kedokteran, kesehatan harus dengan ilmu. Agama sama dengan ilmu. Gak mungkin hanya baca sebentar terus pintar, gak mungkin. Harus betul-betul mendalami, baru dapat kebenaran dalam bidangnya masing-masing. Itu artinya kita itu pintar itu wajib. Bodoh itu, ayo sekali lagi, pintar, bodoh, alhamdulillah paham. Kenapa? Yang mengolah tambang-tambang kita orang asing, terutama Cina-Cina di Morowali ya, Morowali. Kenapa? Karena kitanya bodoh, nggak ngerti caranya, nggak smelter, nggak caranya nambang yang profesional. Jadi paling-paling kalau ada orang sininya kerja, office boy, satpam, yang bosnya orang luar negeri malah. Kenapa itu? Karena kita paham tidak? Ya di Jakarta lah, di Jakarta. Bos-bos Cina-Cina. Yang tukang sapu, office boy, orang Islam semua itu. Jadi orang yang soleh, yang sholat, yang 5 waktu, yang orang Islam, al-sunnah jamaah, office boy, tukang sapu, pelayan. Melayani siapa itu? Melayani bos Cina. Saya bukan berarti benci, enggak. Ini loh, nasib kita seperti itu, nasibnya kita. Paham tidak? Ayo kita harus ada perubahan. Terakhir, Rasulullah membangun masyarakat Arab wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Masyarakat Arab yang tadinya nggak ngerti apa-apa menjadi ulama-ulama, muncul orang-orang pintar, bukan hanya di bidang agama. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Turmudi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ahmad bin Hanbal, wal hadis.
Yang tafsir At-Tabari, Zamakhsyari, Ibnu Katsir, Ar-Razi, Al-Baidawi, yang ahli tafsir. Yang tadinya itu ummiyin, buta huruf, setelah datang Islam muncul ulama-ulama. Itu yang agama, yang bukan agama. Ibnu Sina, dokter, filosof, pemikir. Al-Farabi, filosof. Al-Kindi, filosof. Orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi, baru dibahas apa itu penyakit cacar dan bagaimana cara ngatasnya. Kemudian orang pertama kali menggagas kacamata, Hasan bin Haytham. Bukan Amerika, bukan. Amerika belum lahir. Ini baru tahun berapa itu? Baru tahun 900-an lah di Baghdad. Orang pertama kali mencoba terbang, nyoba terbang. Abbas bin Farnas. Sekali terbang sukses, 2 kali, 3 kali, 4 kali kelamaan jatuh mati. Dialah pertama kali orang terbang, Abbas bin Farnas. Orang pertama kali menciptakan matematik, Jabir bin Hayyan al-Azdi. Lahirlah ilmu aljabar. Orang menggagas nol, angka nol, orang Islam. Tadi nggak ada angka nol. 10 itu X, 10X, 20 X-nya 2, 30 X-nya 3, 100 X, 10 X, itu 100. Digagas angka nol, memudahkan angka. 100, 102. 1000, 130. 1000 dah. Nah, yang gagas angka nol itu siapa? Yusuf Al-Khwarizmi. Siapa namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Orang Islam. Yang menggagas alat navigasi. Orang di laut, di padang pasir, mau sholat, cari kiblat, mana kiblatnya? Apa namanya? Kompas, pandom. Sekarang jadi alat navigasi pesawat terbang atau kapal di laut. Pesawat mau terbang dari Jakarta ke Makassar, tinggal diarahkan nanti jalan sendiri. Mau ke Medan, ke utara, mau ke Surabaya, ke timur, mau ke Makassar, agak timur dulu. Itu alat navigasi. Yang pertama kali bikin itu siapa? Ahmad bin Majid. Asal mulanya untuk cari kiblat kalau sedang berada di tengah-tengah laut, di padang pasir, asal mulanya niatnya. Sekarang menjadi alat navigasi, alat yang paling penting. Orang Islam. Orang yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa. Berapa miliar banyaknya bintang yang di luar angkasa. Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menciptakan alat musik organ. Jangan dikira orang Eropa. Amerika belum lahir. Eropa masih tidur. Yang pertama kali menggagas alat musik organ, bahasa Arabnya Al-Qanun, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya kitabnya. Al-Musiq Al-Kubra, The Book of Music. Gak bisa baca, saya nggak bisa baca. Isinya balok. Ya untuk punya saja kitab itu. Pertama kali ada kitab musik orang Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Jadi dulu Islam pernah menjadi pusat peradaban. Baghdad 400 tahun pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Paham tidak? Setelah itu baru Mesir lahir Universitas Al-Azhar tahun 363 Hijriah, baru Mesir juga bangkit peradaban ilmu pengetahuan Al-Azhar di Mesir. Setelah itu ke Maroko dan seterusnya. Awal mula Baghdad dulu kebangkitan ilmu Islam itu. Hal yang saya hormati, oleh karena itu apa? Siapa? Saya nggak bisa itu. Saya ngomong. Oleh karena itu, ayo umat Islam ini harus membangun kehidupan yang sejahtera, berpendidikan, beradab, berbudaya, berakhlak, dan akidah kuat, bertakwa, beribadah. Tuh. Bukan saya ngomong harus kaya, harus kemudian ganggu sholat. Enggak. Jangan salah paham.
Jam 3 bangun, tahajud, witir, baca alif lam mim sajdah 1 kali, yasin 1 kali, waqiah 3 kali, tabarok 1 kali, sholawat 1000, astagfirullah 1000, tidur lagi, subuh bangun, sholat subuh, cari uang sampai duhur, sholat duhur, makan siang, cari uang sampai asar, cari uang lagi sampai maghrib, istirahat, silaturahim, menghadiri pengajian atau apa, sampai isya istirahat tidur. Bukan saya ngomong harus kaya itu ganggu ibadah, tidak. Awas salah paham. Ibadah malam-malam tahajud jam 3 bangun. Gak usah jam 2 lah, jam 3 aja lah. Tahajud witir. Setelah itu baca alif lam mim tanzil kitabil rabbil alamin. Alif lam mim sajdah, yasin, waqiah 3 kali supaya gampang rezekinya. Terus tabarok supaya mulia. Selawat 1000, gak usah 10.000 lah, 1000 aja lah. 1000 istighfar, la ilaha illallah 1000, istighfar 1000, tidur lagi, subuh bangun, sholat subuh, cari duit. Gitu loh. Membangun kehidupan yang berperadaban, berkemajuan, berbudaya. Terima kasih, syukran wa dumtum fil barakatuh wan najah. Wallahu al-muwaffiq lit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil farij bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil ghaib wa husnul khatimah tasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'ad kulli ma'lumin lak. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah. Ya Allah, bila kemampuan kepada kami dan anak-anak kami untuk beramal soleh. Wantahfadhona minal hammi wal gham wal mihal fitan wa taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Jadikanlah kami dan anak kami hamba-hambamu yang soleh. Inna nas'aluka bima qa'idina azbil ashik wa min tahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazikal asna wa isyraqin nuri wajhikal adla fadhikal karim judikal amin wa bi kalimatika tammat la tujawizuna bar wala fajr ya akramin ya hasibu ya jalil antu sahila umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wa taqdiya hajatina, kabulkanlah segala permohonan kami, wa tuballigha maqasidana, sampaikanlah ketujuan kami, min maqasidid dunya wal akhirah. Bismillahi masyaallah ma kana min faminallah. Bismillah masyaallah la syukur khaira illallah. Bismillah masyaallah la syukur subhanallah. La khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. La ya'ti bil hasanati illa anta wa sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. La mani'a lima a'ta wa la mu'ta lima mana'ta wa la fadl jadd minkal jadd. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalina min hadhihi dunya. Ya Allah, berilah kemampuan kepada kami ketika nanti menghadapi sakaratul maut, mampu kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bil hal ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum ya ghiyatal mustaghithin aghithna aghithna wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.
diucapkan terima kasih. Sedikit kami simpulkan, satu hal yang paling utama, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan umat Muslim untuk menuju jalan yang kebaikan diridhoi olehnya. Dengan cara meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pengajian ini. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Kasta Futuristic Production. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على
Disampaikan saudara Bapak Puadi dicari Bapak Ketua Umum di kantor TPG. Terima kasih. Cek satu. Pengumuman saudara Rehan ditunggu ibunya di stan siaran. Rehan ditunggu ibunya